Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ahibati fillah, ikhwani fid din, a'azzakumullah, para peserta pembelajaran bahasa Arab online program Nahwu dan Sharaf yang kami muliakan. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pelajaran nahwu kita, yang mana kita sudah masuk ke Darsus Tsalits, pelajaran yang ketiga, terkait dengan al-fi'lu wa anwa'u, kata kerja dan jenis-jenisnya. Silakan antum lihat di halaman wahidun wa arba'un, halaman 41 di buku antum, dan Ana tampilkan di sini di screen Zoom kita. Ada sebagian ikhwah yang masih belum menggunakan namanya, jadi mohon disesuaikan terlebih dahulu. Beri nama sesuai dengan yang antum gunakan ketika mendaftar program ini. Baik, kita masuk ke Ad-Darsus Tsalits di halaman wahidun wa arba'un, halaman 41. Kita sudah baca bacaannya dan sudah kita kerjakan latihannya. Karena kita masuk ke tabel yang berjudul Al-Fi'lu wa Anwa'uhu. Sebelum saya lanjutkan, suara saya jelas, ikhwan? Tadi Ustaz. Jelas Ustaz. Jelas ya. Al-fi'lu, kata kerja. Wa anwa'uhu, dan jenis-jenisnya. Dan pembahasan ini ditinjau dari pembagian al-fi'l, pembagian kata kerja di pelajaran 3 ini ditinjau dari az-zaman alladhi hadatha fihi al-amal. Yani min haitsu zaman huduthil fi'li. Ditinjau dari waktu terjadinya perbuatan tersebut atau pekerjaan tersebut. Maka ada yang lampau, yang sudah lewat, ada yang sekarang, ada yang di masa yang akan datang. Maka di sini antum akan menemukan ada 3 nanti. Anwa'ul fi'l, jenis-jenis fi'l ada 3. Nanti akan kita bahas di kesempatan malam ini. Kita mulai dengan membahas tabel yang ada di halaman 41 dan Ana tampilkan di screen Zoom antum. Al-fi'lu wa anwa'uh. Di sini yang pertama ada al-jumlah. Al-jumlatu, dan al-jumlatu bukan jumlah bilangan, bukan, tapi al-jumlah di sini kalimat artinya. Adapun al-kalimah dalam bahasa Arab artinya kata dalam bahasa kita. Jadi ini pernah saya sampaikan, jadi jangan sampai salah paham. Al-jumlatu di sini artinya kalimat. Jadi khusus di kolom ini ada 3 contoh yang disebutkan dari kalimat yang ada di bacaan yang sudah kita baca di pertemuan hari Senin yang lalu. Setelah al-jumlah, setelah disebutkan kalimatnya, kemudian mana fi'ilnya, al-fi'lu. Fi'il yang disebutkan dalam al-jumlah yang mana dia. Kemudian naw'uhu, jenisnya. Naw'uhu, jenisnya. Apakah dia lampau, sekarang, atau akan datang. Dan dijelaskan juga as-sababu. Setelah dijelaskan jenisnya, naw'uhu,
Juga dijelaskan as-sababu, sebabnya, mengapa dia masuk ke kategori jenis fi'il yang ini atau yang itu, apa sebabnya. Dijelaskan di kolom khusus as-sababu. Kita mulai dengan yang pertama, al-jumlatul ula, wasaltu ila riyadhi. Kalau antum murajaah pasti masih ingat dengan makna kalimat ini, wasaltu ila riyadhi. Ma mana wasaltu ila riyadh ya Samito, Abu Abdullah? Apa arti wasaltu ila riyadh? Ya malithnain anta kunta hadir, hari Senin antum hadir? Abu Abdullah? Lah Ustaz, lagi sakit dan kemarin Ustaz. Jazakallah. Apa Uzi? Ma mana wasaltu ila riyadh? Apa Uzi Firmansyah? Saya sampai di Riyadh, Ustaz. Taib. Jati Anggoro, ma mana wasaltu ila riyadh? Saya sampai di Riyadh, Ustaz. Saya telah sampai di Riyadh. Nah, ahsan. Wasaltu ila Riyadh, yani saya telah sampai ke Riyadh. Fi'ilnya di sini al-fi'lu wasala. Wasaltu di sini ta yang di dhammah ini adalah ana. Wasaltu ana. Fi'ilnya wasala. Kita hilangkan ta'nya. Wasala. Nau'uhu, jenisnya madin. Dia masuk ke dalam fi'lun madin. Kata kerja bentuk lampau yang sudah lewat, madin. Yang telah lewat, yang telah lampau. As-sabab, sebabnya mengapa dia masuk ke jenis ini? Kenapa wasala dia masuk ke dalam fi'lun madin? Jawabannya li'annahu, karena dia di sini kembali ke al-fi'l. Karena dia, yang kata kerja wasala ini dalla ala menunjukkan kepada amalin, suatu amalan, suatu pekerjaan fi az-zamanil madhi, di waktu yang telah lewat. Al-zaman, waktu, zaman bahasa kita. Zaman sekarang sudah dipakai dalam bahasa kita, waktu. Al-madhi yang lampau. Mengapa dia masuk ke fi'il wasala, masuk ke fi'lun madin? Li'annahu dalla ala amalin fi zamanil madhi, karena dia menunjukkan kepada amalan, perbuatan yang terjadi di masa lampau. Ini yang pertama. Ini al-jumlatul ula. Al-jumlatul thaniyah, li'anni adrusul lughatal arabiyyah. Li'anni adrusul lughatal arabiyyah. Ma mana li'anni adrusul lughatal arabiyyah ya Abu Nizar, Wahyu? Ma mana li'anni adrusul lughatal arabiyyah? Ada dibaca. Karena aku sedang belajar bahasa Arab. Nah, karena aku sedang belajar bahasa Arab. Ahsant. Jazakallah khair. Al-fi'lu, kata kerjanya di sini adrusu, tentu saja. Kata kerjanya al-fi'lu adrusu. Ini dia. Kemudian nau'uhu, jenisnya, nau'uhu mudhari'un. Adrusu, saya sedang belajar, mudhari'un. Mudhari', yakni menunjukkan sekarang dan terus berlanjut di masa depan. Mudhari'. As-sabab, mengapa adrusu masuk ke mudhari'? Li'annahu dalla ala amalin fi zaman al-hadiri wal mustaqbali. Li'annahu, karena dia, yakni dia di sini kembali ke fi'il adrusu, dalla ala menunjukkan kepada, sama seperti di atas ininya, redaksinya, li'annahu dalla ala amalin, sama.
ketika Anda terjemahkan di sini, Anda rasa cukup sudah untuk menjadi wakil di sini. Tapi anak-anak akan baca juga, tidak mengapa. Harapannya adalah tentu antum paham, lebih banyak paham. Li'annahu dalla ala amalin, karena dia menunjukkan kepada sebuah perbuatan, pekerjaan, fi zamanil hadiri wal mustaqbali. Fi zamanil hadir, di masa sekarang, al-hadir sekarang. Al-hadir punya banyak makna, bisa berarti hadir yakni saya hadir, saya ada. Bisa hadir bisa berarti siap, siap. Misalnya ada komandan memanggil seorang anak buahnya, ya fulan, hadir, siap. Hadir di sini artinya makna siap. Dan di sini fi zamanil hadir, al-hadir sekarang, artinya sekarang, al-an. Wal mustaqbal, dan masa depan. Ini makna mudhari. Dia menunjukkan masa sekarang, al-hadir wal mustaqbal, dan terus berlanjut di masa depan. Ini al-jumlatul tsaniyah. Selesai sudah al-jumlatul tsaniyah. Al-jumlatul tsalitsah, kalimat yang ketiga, balligh ummi salami. Balligh ummi salami. Ma mana balligh ummi salami? Ya Abdullah Bambang Kama. Balligh ummi salami, ya berarti. Sampaikan salamku untuk ibuku. Nah, sampaikan salamku untuk ibuku. Ahsan. Al-fi'l di sini, kata kerjanya di sini balligh. Balligh, sampaikan. Nau'uhu, jenisnya amrun. Amrun, yani fi'lu amr, kata kerja perintah. Kata perintah dia. Ini yang ketiga. Ini jenis fi'il yang ketiga. Yang pertama tadi madin, lampau. Kemudian yang kedua mudhari', menunjukkan waktu sekarang dan akan datang. Adapun amrin, ada amrun. Fi'lu amrin atau amrun di sini adalah perintah, kata perintah. As-sabab, sebabnya apa? Mengapa balligh masuk ke kategori fi'il amr, kata kerja perintah? Li'annahu dalla ala talabi amalin ba'da zaman at-takallum. Annahu dalla ala talabi amalin ba'da zaman at-takallum. Li'annahu, karena dia di sini kembali ke fi'il balligh. Dalla ala, menunjukkan kepada talabi amalin, meminta perbuatan. Talabu amalin artinya meminta perbuatan. Ya, orang yang mengucapkan balligh meminta orang lain agar melaksanakan sebuah amalan yang dia pinta. Ba'da zamanit takallumi. Ba'da zamanit takallum, setelah. Ba'da, setelah. Zaman berkali-kali diulang kalimat ini. Setelah waktu at-takallum, berbicara. At-takallum setelah waktu berbicara. Ini setelah kita ngomong balik, maka setelahnya tentu harapannya perbuatan yang kita minta dilaksanakan. Misalnya ajib ya akhi, Anda bilang ke Pak Andi Priasdanto, misalnya Pak Andi ajib, jawablah, ini fi'il amr, saya minta ke Pak Andi agar melaksanakan amalan setelah selesainya saya ngomong. Ba'da zaman at-takallum, setelah saya selesai berbicara. Ini makna al-amr dan mengapa sebab dia masuk ke dalam fi'il amr. Akan lebih jelas kalau kita bahas al-bahthu, pembahasannya. Sini ini pembahasan di tabel ini global, al-fi'l wa anwa'uhu, contoh-contohnya dan penjelasan secara global di sini mulai di al-bahthu. Saya biasanya melewatkan al-bahthu karena terlalu banyak, tapi di sini saya perhatikan cukup penting karena ada tambahan penjelasan yang dijelaskan di sini. Hanya 3 paragraf saja. Al-bahthu masih di halaman 41 paling bawah. Hari ini yang hadir hanya 25 orang saja. Tadi sore juga ibu-ibu hanya 20 orang saja.
Lihat, mulai sedikit demi sedikit mulai lolos. Bukan lulus tapi lolos. Semoga Allah berikan kemudahan buat yang terus istiqomah di sini. Al-bahdhu fil jumlatil ula, di kalimat yang pertama. Fil jumlatil ula, di kalimat yang pertama. Naro, yakni kita melihat atau kita melihat. Kalimat ini nanti akan berulang-ulang di naro. Kita melihat anna kalimata wasala, anna, bahwasanya kalimata. Kalimat di sini artinya kata. Jangan salah. Dari sebelumnya al jumlah, di sini nih kalimat. Al kalimah justru kalimah di sini artinya kata. Nara anna kalimata wasala, kita melihat bahwa kata wasala, kata kerja wasala, tadullu ala amalin. Kalimat ini juga berulang-ulang dari sejak tabel. Tadullu ala amalin, lihat, dalla ala amalin, dalla ala amalin. Sini tadullu ala amalin, menunjukkan kepada perbuatan, pekerjaan. Hadatha terjadi fi pada az-zamanil madhi, pada masa lampau. Fahiya, maka dia disebut fi'lun madhin. Fahiya, maka dia adalah disebut fi'lun madhin, kata kerja lampau, madhi. Telah lewat, madha, telah lewat pekerjaannya. Terjadi di zamanil madhi, maka disebut al-fi'lul madhi. Ini yang pertama. Yang kedua, wa fil jumlati tsaniyah, dan dalam kalimat yang kedua, dari fil jumlatil ula, di kalimat yang pertama sudah kita bahas. Sekarang wa fil jumlati tsaniyah, pada kalimat yang kedua, ingat baik-baik, al jumlah ini kalimat. Adapun kalimah nanti akan kita temukan setelah ini kata. Naro anna kalimata adrusu. Sekali lagi diulang lagi nih. Naro. Apa tadi kawan? Mana naro? Mohon responnya. Apa tadi naro? Kita melihat. Kita melihat. Nah, silakan matikan lagi udah antum. Anna kalimata adrusu, bahwa kata adrusu tadullu ala amalin. Ini diulang lagi nih. Tolong terjemahkan. Ya, Fahmi Idris, tadullu ala amalin. Mana tadullu ala amalin? Menunjukkan kepada perbuatan. Perbuatan, bagus, ahsan. Matikan lagi audio antum. Yahdutsu al-ana. Yahdutsul ana. Yahdutsul, terjadi sekarang. Yahdutsu, terjadi al-ana, sekarang. Fi zamanil hadir. Fi zamanil hadir, pada masa al-hadir, sekarang. Ini present, sekarang. Wa yastamirru, lihat di sini ada keterangannya. Wa yastamirru, dan berlanjut ilal mustaqbal. Istamarra yastamirru, berlanjut. Sering Anda bilang misalnya, akhi istamir, atau wasil, lanjutkan. Wastamirru, dan berlanjut ilal mustaqbal, ke masa depan. Al-mustaqbal, kalimat ini sudah ada di al-kalimatul jadidah, di awal-awal ad-darsus tsalits. Fahiya fi'lun mudhari'un, maka dia, yakni fi'il adrusu ini fi'lun mudhari'un, fi'il yang masuk ke dalam kategori fi'il mudhari'. Dia berarti menunjukkan al-mudhari' itu sekarang dan terus berlanjut di masa depan. Ini al-jumlatul tsaniyah, ini penjelasannya. Dan kalian tambahan di sini penting, wa yastamirru ilal mustaqbal, terus berkelanjutan di masa depan. Jadi antum kerja setiap hari pakai fi'il mudhari'.
Ana adhabu ilal amal. Saya rutin berkelanjutan pergi ke pekerjaan saya. Fis sabah, di pagi hari. Yang menunjukkan rutinitas setiap hari. Sekarang dan terus yastamirru ilal mustaqbal. Terus berlanjut di masa depan. Ini al-jumlatu tsaniyah. Al-jumlatu ats-tsalitsah. Wa fil jumlati tsalitsah, di kalimat yang ketiga, nara anna kalimata balligh, diulang sekali lagi nih. Nara anna kalimata balligh. Adi, tolong terjemahkan Adi. Nara anna kalimata balligh. Apa artinya? Nah, Ustaz. Kita melihat bahwasanya kata baligh. Baligh, bagus. Keterangan berikutnya agak beda nih. Talaba biha Abdullahi min abihi. Talaba biha Abdullah meminta, talaba biha meminta dengannya, ya Abdullah meminta dengannya, meminta dengan kata baligh ini, meminta kepada siapa? Min abihi dari ayahnya. Talaba biha Abdullah min abi. Abdullah meminta dengannya dengan kata baligh ini, min abihi dari ayahnya, meminta apa? An yuballigha ummahus salama. Untuk agar yuballigha menyampaikan ummahu kepada ibunya as-salama, salamnya. An yuballigha ummahus salam, agar disampaikan kepada ibunya salamnya. Ba'da'an yaqra'ar risalata. Ba'da'an, setelah ba'da, sebelum disambung dengan yaqra', ada an sebelumnya. Ba'da'an yaqra', setelah dia membaca, setelah ayahnya membaca ar-risalata, suratnya. Fahiya fi'lu amrin, maka dia disebut fi'lu amrin, kata perintah, kata kerja yang maknanya perintah. Baligh, sampaikan. Banyak contohnya, ada ijlis, duduk, ada iqra, baca, dan seterusnya. Jelas? Wadih ya ikhwan? واضح. Ya Abdul Haris, wadih? نعم أستاذ واضح. Pak Budi Kusti, wadih insyaallah? Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Nasrul Muslimin, anta mawjud, anta hadir? Naam, hadir Ustaz. Wadih, jelas? Alhamdulillah, wadih Ustaz. Pak Ilyas? Jelas Pak Ilyas? Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Pak Fadli, wadih insyaallah? Wadi insyaallah. Wadih, alhamdulillah. Pak Ali Mukhtar, wadih? Alhamdulillah Ustaz واضح. Afwan, tidak disebut semuanya namanya. Nanti habis waktunya sebut satu persatu namanya. Nah, yang Anda sebut menjadi wakil bagi yang lain. Kesimpulan, al-qaidah. Setelah kita paham tabelnya, paham pembahasannya, maka saatnya kita memahami al-qaidah, kaidahnya. Al-fi'lu thalathatu anwa'in. Ya Nasrul Muslimin, bantu ana baca akhil karim. Naam Ustaz. Al-fi'lu thalathatu anwa'in. Nanti ana yang menerjemahkan. Naam. Al-fi'lul madhi, al-fi'lu thalathatu anwa'in. Alif, kata kerja, sebentar, antum berhenti sebentar. Nah, Ustaz. Al-fi'lu, kata kerja, salah satu anwa'in, ada 3 macam. Lanjut. Alif, al-fi'lul madhi. Ini yang pertama, al-fi'lul madhi. Terus. Wa huwa al-fi'lu alladhi yadullu ala amalin fi zamanil madhi. Yakfi. Wa huwa al-fi'lu alladhi, dia adalah kata kerja yang yadullu ala amalin, menunjukkan
kepada perbuatan fi zamanil madhi, di masa lampau. Jadi kesimpulan dari apa yang ada di tabel dan di pembahasan. Ini redaksinya tidak jauh beda. Redaksi kaidah berdekatan dengan redaksi di Al-Bahath dan juga di tabel yang sudah kita jelaskan tadi. Mithlu Iqra wasil ya Nasrul Muslimin. Mithlu wasala iltahaqa. Nah, mithlu contoh, wasala telah sampai, dia telah sampai, ini fi'il madhi telah lewat, telah sampai. Iltahaqa dia telah mendaftar atau dia telah bergabung. Nah, wasil ya Nasrul Muslimin ba. Namsat ba al-fi'lul mudhari'. Na'am, al-fi'lul mudhari'. وهو الفعل الذي يدل على عمل في الزمن الحاضر والمستقبل. Nah, wahwal fi'lu dia adalah kata kerja alladzi yang yadullu ala amal, yang menunjukkan kepada amalan fi zamanil hadir, di masa sekarang. Wa yastabiru ilal mustaqbal. Kalau antum ingat tadi Nasrul Muslimin di pembahasan redaksinya wa yastabiru ilal mustaqbal. Alis kadzalik ya Nasrul Muslimin? Oh, nam. Bala, aqul bala. Bala. Kadzalik bala. Tapi di sini diringkas di sini. Ya dullu amalin fi zamanil hadiri wal mustaqbal. Diringkas. Di masa sekarang dan masa depan. Iqra wasil. Mithlu ursilu adrusu. Nah, mithlu contoh, ursilu saya mengirimkan. Adrusu saya belajar. Saya sedang dan terus belajar. Ursilu saya sedang atau akan atau terus-menerus mengirimkan. Nah, ini makna ursilu dan adrus. Jazakallah khair ya Nasrul Muslimin. Barakallahu fiik. Wa iyyakum Ustaz. Nah, siapa berikutnya yang jadi sukarelawan membaca? Abu Syifa, iqra anta ya akhi. Jeffrey Alendra. Baik, Ustaz. Iqra. Pelan-pelan nanti kita terjemahkan insyaallah. Ini ada tambahan penting tentang al-fi'l mudhari' yang tidak ada di pembahasan dan tidak ada di tabel. Ini tambahan penting ini. Ana beri tanda. Tafadhal ya Abu Syifa. Sudah jam berapa di Papua sana, Adi? Setengah 11, apa setengah 12 sudah? 11 kurang Ustaz. Afwan Ustaz. Mengantuk sekali. Sudah malam di sana. Subhanallah. Pak Idris juga di Papua. Fadhal Abu Syifa. Baik Ustaz. Wal fi'lul mudhari'u yakunu mabdu'an bil hamzati. Kelas, yakfi. Wal fi'lul mudhari'u dan fi'il mudhari' ini terkait dengan fi'il mudhari'. Tambahan penting terkait dengan fi'il mudhari'. Yakunu biasanya mabdu'an bil hamzati. Mabdu'an dimulai, yakni kata kerja mudhari' ini biasanya dimulai bil hamzah. Ini yang pertama. Dengan alif yang di atasnya ada hamzah. Seperti ini, adrusu. Nah, ini dia, adrusu. Ini depannya hamzah ini. Dan jangan salah ini hamzah. Adapun nama anak Hamzah, pakai hak, anak pernah beritahu. Banyak orang yang salah paham dengan hamzah dengan hamzah. Nah, dulu ketika saya kecil masih ingat betul, saya dibully ya teman-teman saya. Ketika manggil nama saya, lam alif, hamzah, ya, kata dia. Nah, ini kesalahan yang saya baru tahu sekarang. Hamzah, saya ha. Adapun yang di huruf hijaiyah, hamzah. Jangan salah baca ya, Pak. Ini yang pertama. Ini menunjukkan, ini seakan-akan penjelasan tanda-tanda fi'il mudhari'. Tanda-tanda yang dengannya kita mengetahui ini fi'il mudhari'. Ini yang pertama. Yakunu mabdu'an
bil hamzati, biasanya dimulai dengan hamzah. Contoh ini adrusu di bawahnya. Teruskan ya Bu Sifa. Au bin nuni. Nah, ini yang kedua. Au bin nun. Atau dengan nun. Lihat di sini, nadrusu. Kalau adrusu saya belajar, kalau nun nadrusu kami belajar. Teruskan. Au bil ya'i. Atau dengan ya. Contohnya mana Abu Syifa? Yaqra. Di sini contohnya. Yadrusu. Yadrusu. Di bawahnya. Nah, dan terakhir au bitta'i. Au bitta'i. Ada berapa kalau kita Abu Syifa? Huruf yang dengannya fi'il mudhari dimulai? Arba'ah. Yang pertama? Hamzah. Hamzah. Yang kedua? Nun. Nun. Yang ketiga? Ya. Yang keempat? Ta. Lihat. Hamzah ini contohnya adrusu, mithlu adrusu, nun nadrusu, ya yadrusu, dan tadrusu. Fahim ya Abu Syifa? Fahim tu Ustaz. Jazakallahu khairan. Syukran ala musa'adatik. Barakallahu fiik. Yang terakhir Jim, siapa yang jadi sukarelawan membantu anak? Boleh Ustaz? Fadal. Siapa yang bicara tadi? Ilyas, Pak. Fadal, Pak Ilyas. Ustaz. Fadal Pak Ilyas, Masya Allah. Ya. Fi'lul amri wa huwal fi'lul ladzi yadullu ala amalin. Teruskan. Yatlubuhul mutakallamu minal yatlubuhul mutakallimu minal muhatobi. Sahih. Mithlu balig. Nah, itu kasrohnya di bawah tasdid. Ya. Dulu di pengetikan Arabik Pak Ilyas, saya ingat betul itu beberapa tahun lalu. Jadi Microsoft Office ketika kita ketik tasdid terlebih dahulu, baru kemudian kasroh, otomatis kasrohnya di bawah tasdid. Iya. Setelah itu saya cari-cari bagaimana caranya supaya kasroh di bawah huruf lam. Jadi ternyata sistemnya caranya tulis kasroh dulu, baru kemudian tulis tasdid, baru nanti kasrohnya di bawah. Iya. Begitu Pak Ilyas. Iya, makasih Ustaz. Itu kasroh itu di bawah tasdid. Baligh ini karena ketikan. Jadi dia diletakkan karena urutan ketika menulis balik tentu kita lam tasdid duluan, baru kasroh. Tapi yang terjadi begini, kasroh di bawah tasdid jadi. Jazakallahu khairan Pak Ilyas. Terjemahkan fi'lul amri, ini yang terakhir. Perhatikan baik-baik. Yang pertama al-fi'lul madhi, kedua-duanya pakai alif lam. Al-fi'lul madhi, al-fi'lu pakai alif lam, al-madhi pakai alif lam. Yang ba juga begitu, al-fi'lul mudhari'u. Yang al-fi'lu pakai alif lam, al-mudhari' pakai alif lam. Tapi lihat di sini, jim fi'lul amri. Nah, maka jangan baca al-fi'lul amri, salah. Kalau antum baca al-fi'lul amri, ini kaidah yang salah. Fi'ilnya jangan dikasih alif lam. Yang dikasih alif lam belakangnya, fi'lul amri. Dan al-amrinya jadi kasroh belakangan. Jangan ditanya kenapa demikian, sementara terima saja bulat-bulat dulu. Nanti kalau kita jelaskan akan memperpanjang pelajaran. Pokoknya pahami, al-fi'lul madhi, dua pakai alif lam. Al-fi'lul mudhari, dua-duanya pakai alif lam. Tapi kalau fi'lul amri, fi'ilnya jangan pakai alif lam. Yang pakai alif lam hanya bagian akhirnya saja, al-amri saja. Wa huwal fi'lul ladzi, dia adalah fi'il, kata kerja yang yadullu ala amalin, masih sama dengan di atasnya. Yadullu ala amalin, menunjukkan kepada sebuah perbuatan. Tapi lihat belakangnya. Yatlubuhul mutakallimu, yang diminta oleh al-mutakallim, orang yang berbicara. Nah, orang pertama.
Al-mutakallim ini orang yang berbicara, orang pertama maksudnya. Yang diminta oleh orang pertama, orang yang berbicara, minal mukhatab, dari al-mukhatab, orang yang diajak bicara. Orang kedua. Al-mutakallim saya. Kalau saya nyuruh seseorang, dia disebut al-mukhatab. Di sini yatlubuhul mutakallim. Al-mutakallim meminta minal mukhatab, kepada orang yang kedua untuk melakukan sesuatu. Mithlu, contoh, baligh. Baligh, sampaikan. Ini hanya satu contohnya, masih banyak. Ada ijlis, duduk. Iqra, bacalah. Ada uskut, diam, dan seterusnya, dan seterusnya. Banyak. Nah, selesai sudah pembahasan ad-darasus tsalits. Sebelum latihan, kita minta antum baca dan menerjemahkan. Sekarang agar anak yakin antum paham, sekarang silakan angkat tangan yang mau baca dan menerjemahkan. Dari awal, dari halaman 41, dari tabel. Kita baca, antum terjemahkan. Alhamdulillah. Nah, ayo ikhwan, jangan ragu-ragu. Yang belum angkat tangan kemarin masih banyak. Masih banyak yang belum angkat tangan kemarin. Alhamdulillah sebagian tadi sudah mulai angkat tangan dari sebagian. Baik, kita panggil terlebih dahulu. Ya Fahmi Idris, tafadhal. Ya, baik Ustaz. Bismillah. Al-fi'lu wa anwa'uhu. Kata kerja dan jenis-jenisnya. Nah, sahih. Al-awwal saja langsung ya. Langsung. Al-jumlatu, lalu baca di bawahnya. Al-jumlatu, al-awwal, wasaltu ila riyadi. Nah, tarjim. Pertama, saya telah sampai di kota Riyadh. Nah, teruskan. Al-fi'lu wasada. Al-fi'lu wasala. Ya. Nau'uhu madin. Nah, mana nau'uhu? Jenisnya. As-sababu li'annahu dalla ala amalin fi zamanil madi. Nah, terjemahkan. Karena dia menunjukkan kepada perbuatan pada waktu lampau. Pada waktu lampau. Ahsan. Terus al-jumlatu tsaniyah. Al-jumlatu tsaniyah li'anni adrusul lughatal arabiyyata. Karena saya sedang belajar bahasa Arab. Nah, al-fi'lu adrusu nau'uhu mudhari'un. Nah, jenisnya mudhari'. As-sababu li'annahu dalla ala amalin fi zamanil hadiri wal mustaqbali. Nah, tarjim. Dikarenakan dia menunjukkan kepada perbuatan di waktu sekarang dan masa yang akan datang. Iya. Ahsan. Al-jumlatu tsalitsah. Al-jumlatu tsalitsah baligh ummi salami. Sampaikan salamku kepada ibuku. Nah, al-fi'lu baligh. Kata kerjanya baligh. Kata kerja baligh. Jenisnya amrin. Di sini karena tidak ada kata fi'ilnya di amrun. Amrun. Nau'uhu amrun. Nah, ketika ada fi'lu maka jadi fi'lu amrin. Nah. Tapi ketika tidak ada fi'il bagaimana di sini? Amrun. Amrun. Nah, fahimta ya Fahmi? Fahim tu Ustaz. Nah, wasit. As-sababu li'annahu dalla ala talabi amalin ba'da zamanit takallumi. Oh, iya, apa? Ba'da zamanit takallumi. Karena dia menunjukkan kepada meminta suatu perbuatan setelah menunjukkan kepada
menunjukkan kepada perbuatan. Karena dia menunjukkan kepada permintaan perbuatan setelah selesai pembicaraan. Setelah masa atau setelah waktu. Setelah waktu pembicaraan atau berbicara. Nah, setelah waktu berpembicaraan. Iya. Ketika Anda bilang uskut, mana uskut ya Fahmi? Diam. Uskut, berarti ana talab tu amalan, saya meminta kepada antum sebuah amalan ba'da kalami, setelah saya selesai bicara. Ada sekadalik? Nah, tidak mungkin antum tanya, ana bilang uskut ya Fahmi, besok Ustaz? Enggak mungkin antum bilang tanya besok. Sekarang, setelah saya selesai ngomong, antum kerjakan apa yang ana minta. Fahim tak ya Fahmi? Fahim tuh Ustaz. Insya Allah. Di Papua bagus sekali ininya, internetnya nih. Adi juga, sepertinya kemarin itu ada perbaikan di Papua tuh, antum mati itu. Jangan-jangan sudah 5G, jangan-jangan di Papua ini. Subhanallah. Sudah normal Ustaz, alhamdulillah. Sudah normal 5G jaringan. sudah, ya? Iya. Masya Allah, Masya Allah. Kami di Bekasi belum 5G, belum. Masih 4G di sini. Barakallahu fiik ya Faham. Jazakallah khair. Ustaz. Berikutnya, Jati Anggoro, tafadhal. Ini orang Jakarta nih. Nah, Jakarta bukan hanya 5G, 6G ini, Pak Jati Anggoro ini. Harus bagus jaringannya. Insya Allah, mudah-mudahan. Nah, insya Allah. Tafadhal. Al-bahsu fil jumlatil ula naro anna kalimata. Nah, terjemahkan dulu. Pada al-bahsu pembahasan fil jumlati pada kalimat yang pertama naro anna kalimata, kami melihat bahwasanya kata wasola tadullu ala amalin hadatsa fi zamani. Wasola menunjukkan kepada suatu perbuatan yang terjadi pada zaman fi zamanil madhi, pada zaman yang telah lampau. Pada zaman yang telah lampau. Ajati mahlan ya akhi, pelan-pelan. Al-ajalat syaitan, terburu-buru dari syaitan. Jangan terburu-buru. Pelan-pelan, tenang saja. Ulang sekali lagi. Wa tadullu ala amalin, apa artinya tadullu ala amalin? Tadullu ala amalin, menunjukkan kepada suatu perbuatan yang terjadi. Mana yang hadatsa? Hadatsa terjadi. Yang terjadi fi zamanil madhi. Yang terjadi pada waktu yang lampau. Nah, waktu yang telah lewat. Fahiyya, teruskan. Fahiyya fi'lu madhin. Fahiyya fi'lun madhin. Bagaimana bacaannya? Fahiyya fi'lun madhin. Fahiyya fi'lun madhin. Nah. Maka dia disebut fi'il. Nah. Wa fil jumlati tsaniyah naro anna kalimata adrusu. Dan pada kalimat yang kedua naro anna kalimata, kami melihat bahwasanya kata adrusu tadullu ala amalin yahdusul ana fi zamanil hadiri wa fi zamanil hadir. Adrusu menunjukkan kepada suatu amalan yahdusu yang terjadi sekarang fi zamanil hadir, pada waktu sekarang. Nah, wa yastamirru ilal mustaqbal, dan berlanjut ke yang akan datang sudah. Masa depan. Dan berlanjut kepada masa depan. Ya. Fahiyya fi'lun mudhari'un. Dan dia dinamakan fi'il mudhari'. Naam. Wa fil jumlati salis
Silakan lanjutkan. Wa fil jumlati tsalitsah aina ar-rajul hada? Jaringan di Jakarta ini. Justru di Jakarta jaringannya nggak bagus ini. Hilang tadi Ajati tadi. Aina dhahab? Ajati, suara antum hilang. Mati lagi, hidupkan lagi. Sudah, ulang sekali lagi. Wa fil jumlati tsalitsah wa fil jumlati tsalisati narul anna kalimata balik. Dan pada kalimat yang ketiga kami melihat bahwasanya kata balik qala biha Abdullahi min abihi an yuballigha. Balik meminta, Abdullah meminta kepada dengannya min abihi kepada ayahnya agar an yuballigh, agar menyampaikan ummuhus salamah, agar menyampaikan salam kepada ibunya. Salam, bukan ummuhu tapi ummahu. Yuballighu ummahus salam, agar menyampaikan salam kepada ibunya. Nah, ba'da an yaqra ar-rasalata fahiya fi'lun ini kasrah. Ba'da an yaqra ar-risalah, bukan rosalah. Risalah. Ba'da an yaqra ar-risalata fahiya fi'lun amrin. Fahiya fi'lu amrin. Nah. Fi'lun amrin. Setelah membaca suratnya apa nih? Ba'da an yaqra ar-risalata, setelah membaca suratnya fahiya. Siapa yang membaca di sini? Jadi setelah ayahnya membaca suratnya, iya. Maka dia disebut fi'il amr. Dia disebut fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Kata kerja. Kata kerja yang menunjukkan masa meminta. Kata sesuatu. Kerja perintah. Nah, kata kerja perintah. Nah, baik. Jazakallah khair ya Ahjati. Barakallahu fiik. Baik, al-qaidah kita bagi dua. Silakan, siapa lagi yang baca? Berikutnya Pak Budi Kusti, tafadhal. Assalamualaikum Pak Ustaz. Al-qaidah, kaidah. Nah, al-fi'lu salasatu anwa, kata kerja ada 3 macam. Nah, alif, al-fi'lul madi, kata kerja madi, kata kerja lampau. Nah, wa huwal fi'lul ladzi yadullu ala amalin, dan dia kata kerja yang menunjukkan kepada perbuatan fi zamanil madi, pada masa lampau. Nah, mislu wasala iltahaqa, misal wasola telah sampai, iltahaqa dia telah mendaftar. Ahsan. Lanjut, wasif. Ba al-fi'lul mudhari, kata kerja mudhari, wa huwal fi'lul ladzi yadullu ala amalin, dan dia kata kerja yang menunjukkan kepada perbuatan fi zamanil hadiri wal mustaqbal, pada waktu zaman sekarang dan masa depan. Nah, mislu ursilu adrusu, contoh ursilu saya mengirimkan, nah, adrusu saya belajar. Ahsan Pak Budi Kusti. Perlahan tapi pasti. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik.
Barakallahu fiik, Pak Ustaz. Berikutnya Abu Syifa, tafadhal. Baik, Ustaz. Dari sini, wal fi'lul mudhari'u yakunu. Bacaan antum tadi persis ini. Balik lagi, Ustaz. Wal fi'lul mudhari'u yakunu mabdu'an bil hamzati, dan fi'il mudhari' biasanya dimulai dengan hamzah, au bin nuni atau dengan nun, au bil ya'i atau dengan ya, au bit ta'i atau dengan ta. Nah, Mislu, contoh, adrusu, saya belajar, nadrusu, kami atau kita belajar, yadrusu, dia laki-laki belajar, tadrusu, kamu laki-laki belajar. tadrusu, kamu laki-laki belajar. Tadrusu ada dua kemungkinan. Kalau bukan kamu laki-laki belajar atau dia perempuan belajar. Iya. Terus jim. Jim, fi'lul amri, fi'il amr. Wa huwa al-fi'lu alladhi yadullu ala amalin yatlubuhu al-mutakallimu min al-mukhatabi. Mislu balligh. Nah, yaitu fi'il yang menunjukkan kepada perbuatan yang dituntut, yang diminta, oleh pembicara kepada orang yang diajak bicara. Contohnya, sampaikanlah. Balik, sampaikanlah. Masya Allah. Jazakallahu khairan ya Abu Syifa. Barakallahu fiik. Iya, barakallahu. Kita ulang kembali al-qaidah. Kita minta Pak Yusuf Suwarno, tafadhal. Baca kembali al-qaidah. Nah, tafadhal Pak Yusuf. Qaidah. Al-fi'lu salah satu anwa'in. Nah. Kaidah. Fi'il, kata kerja. Kata kerja salah satu anwa'in, ada 3 macam. Ada 3 macam. Alif, al-fi'lul madi, fi'il madi. Nah. Wa huwal fi'lul ladzi yadullu ala amalin fi zamanil madi. Terjemahkan. Fi'il madi yaitu fi'il yang menunjukkan kepada perbuatan di waktu lampau. Nah. Mislu wasola iltahaqa. Nah, ahsan. Ma mana wasola? Wasola, saya telah sampai. Dia telah sampai, Pak Yusuf. Iltahaqa, telah mendaftar. Nah. Terus ba. Ba, al-fi'lul mudhari wa huwal fi'lul ladzi yadullu ala amalin fi zamanil hadir wal mustaqbal. Nah. Terjemahkan. Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan kepada perbuatan di waktu sekarang dan akan datang. Wal mustaqbal, dan akan datang. Iya. Mislu ursilu adrusu. Contohnya, saya mengirim. Nah. Saya belajar. Adrusu, saya belajar. Iya. Syukran. Jazakallahu khairan Pak Yusuf Warno. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Berikutnya Pak Ali Mukhtar, tafadhal. Lanjutkan. Ustaz. Wal fi'lul mudhari'u yakunu mabdu'an bil hamzati. Kata kerja mudhari
fi'il mudhari biasanya dimulai dengan huruf hamzah. Nah. Au bin nuni atau nun. Au bil ya'i atau huruf ya atau bitai atau huruf ta. Mislu adrusu, nadrusu, yadrusu, tadrusu. Nah. Ada berapa semua hurufnya, Pak Ali Mukhtar? Ada 4, Ustaz. Nah, jika kita temukan ada sebuah fi'il dimulai dengan salah satu dari 4 huruf ini, maka diyakini dia sebagai fi'il apa tadi? Mudhari, Ustaz. Bermudhari. Terus. Mislu adrusu, saya belajar. Nah. Nadrusu, kami belajar. Nah. Yadrusu, dia laki-laki belajar. Nah. Adrusu, kamu belajar atau dia perempuan belajar. Nah. Satu lagi, jim. Jim, fi'lul amri. Wa huwa al-fi'lul ladzi yadullu ala amalin yatlubuhu al-mutakallimu minal mukhatabi. Nah. Fi'lul amr atau kata kerja, dia adalah kata kerja yang menunjukkan kepada perbuatan yang meminta pembicara, yang diminta oleh pembicara kepada orang yang diajak bicara. Iya. Mislu baligh. Contohnya adalah baligh atau sampaikan. Sampaikan. Iya. Jazakallahu khairan Pak Ali Mukhtar, barakallahu fiik. Kita ulang sekali lagi al-qaidah. Fadhal Nasrul Muslimin, dan yang kedua terakhir Abu Nizar Wahyu. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qaidatu, kaidah. Al-fi'lu thalathatu anwa'in. Fi'il itu ada 3 jenis. Al-fi'lul madhi, yang pertama adalah fi'il madhi. Wa huwa al-fi'lu alladhi yadullu ala amalin fi zamanil madhi, yaitu fi'il yang menunjukkan atas perbuatan pada zaman yang telah lampau. Mislu, contohnya, wasala, telah sampai, iltahaqa, telah mendaftar. Nah, al-fi'lul mudhari, yang kedua adalah fi'il mudhari. Wa huwa al-fi'lu alladhi yadullu ala amalin fi zamanil hadiri wa mustamirran wal mustaqbal. Nah, wal mustaqbal, yaitu fi'il yang menunjukkan atas perbuatan yang terjadi pada zaman, pada waktu sekarang, terus menerus, dan yang akan datang. Nah, mislu, contohnya, ursilu, saya mengirim. Ada rusuh, Samito, matikan audio antum, Samito. Lanjutkan. Saya mengirim, ada rusuh, saya belajar. Nah. Wal fi'lul mudhari, dan fi'il mudhari yakunu mabdu'an bil hamzati. Terkadang dimulai dengan huruf hamzah. Au bin nuni, atau dengan huruf nun. Au bil ya'i, atau huruf ya. Au bitai, atau huruf ta. Mislu, contoh, adrusu, saya belajar. Nadrusu, kami belajar. Yadrusu, dia belajar, dia laki-laki. Tadrusu, kamu belajar. Nah, atau kemungkinan lain tadrusu, dia perempuan belajar. Nah, dia perempuan belajar. Nah, teruskan, habiskan. Jim. Fi'lul amri, fi'il amr. Wa huwa al-fi'lu alladhi yadullu ala amalin yatlubuhu al-mutakallimu minal mukhatabi. Yaitu fi'il yang menunjukkan atas perbuatan orang yang berbicara meminta dari orang yang ditemani bicara. Mislu, contohnya, balik, sampaikan. Nah, balik, sampaikan. Iya. Maka kita dapat mengetahui bahwa kalimat sudah balik ini sudah sampai umur dewasa. Karena kata balagha ya belughu artinya telah sampai. Jazakallahu khairan ya Nasrul Muslimin. Iyyakum. Barakallahu fiik. Masyaallah. Barakallah.
Abu Nizar Wahyu. Abu Nizar, bagaimana kalau ana tanya antum? Antum tidak baca tapi ditanya. Siap? Siap, insyaallah Ustaz. Baik. Ada berapa fi'il yang sudah kita bahas barusan? Kam fi'lan? Kam anwa'ul fi'il? Naam ya Abu Nizar? Ada 3 Ustaz. Hah? Ada 3. Al-fi'lu thalathatu anwa'. Yang pertama? Fi'il madhi. Al-fi'lul madhi atau fi'lun madhi. Jadi pilihannya kalau bukan dua-duanya pakai alif lam seperti di Al-Qaidah. Al-fi'lul madhi atau fi'lun madhin. Dua-duanya tanpa alif lam. Paham tak Abu Nizar? Paham insyaallah Ustaz. Yang kedua apa? Al-fi'lul mudhari. Al-fi'lul mudhari. Sama. Ini kalau bukan dua-duanya pakai alif lam seperti ini atau dua-duanya tanpa alif lam. Bagaimana kalau tanpa alif lam? Fi'lun mudhari'in. Fi'lun mudhari'un. Fi'lun mudhari'un. Antum mati lampu atau bagaimana, Abu Rizal? Iya, mati lampu, Ustaz. Tapi masih terlihat, alhamdulillah. Fi'il yang ketiga apa? Jangan pakai ini, jangan pakai audio. Itu tidak terdengar kalau pakai audio itu. Fi'il yang ketiga disebut apa? Fi'lul amr, Ustaz. Fi'lul amr. Mulai jaringan antum mulai satu persatu sedikit. Abu Nizar, jazakallah khair. Syukran. Cukup. Abu Nizar, jazakallah khair. Nyalakan lilin atau apa? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Baik, ikhwan, sepertinya waktu yang memisahkan kita. Cukup sampai sini pembahasan kita. Beberapa ikhwan sepertinya lampunya padam. Semoga Allah berikan kemudahan buat antum semua. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan yang telah hadir malam ini. Mohon dimurajaah, ikhwan. Mohon dimurajaah agar al-mufradat yang antum telah pelajari tidak hilang. Ana sering mengingatkan, tanpa murajaah antum nanti akan setiap kali kita ketemu seperti talibun jadidun. Apa itu talibun jadidun? Baru terus. Baru. Yang kemarin sudah hilang karena antum tidak murajaah. Dengan murajaah semua mufradat nanti insya Allah akan terus diingatan kita. Jadi mohon sama-sama kita bekerja sama. Ana mencoba menjelaskan kaidah-kaidah dengan semudah yang ana tahu bagaimana caranya. Dan antum mohon kerjasama dengan murajaah, mengulang kembali apa yang telah kita bahas. Baca lagi. Dan sekarang alhamdulillah karena ini direkam nanti bisa melalui channel YouTube yang sudah kita ketahui bersama di mana diletakkan rekaman ini. Banyak wasilah-wasilah belajar di zaman kita, tinggal kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Baik, kiranya demikian pembahasan kita malam ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita masuk ke tadribat, latihan-latihan. Dan kita tutup subhanallahi hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.